历经九生九世，我早已无所畏惧。 Video ini hanya alur cerita film Donghua yang berjudul Divine Dao Emperor. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like, terima kasih. Tanpa basa-basi langsung saja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Qinyang telah membunuh Xu She pemimpin geng Tianji. Dan boneka Panling yang membuat ratusan murid yang mengepungnya merasa ngeri dan hendak kabur. Salah satunya adalah Liu Fuya. Pada saat ini, Liu Fuya benar-benar ketakutan. Apa kamu bisa pergi? Saat ini, Qinyang melangkah maju dan langsung tiba di depan Liu Fuya. Minggir! Liu Fuya benar-benar marah saat ini. Pria besar itu, memang jelas dia tidak bisa melawannya, tetapi siapa Qinyang? Apakah dia benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menghentikannya hanya karena telah mencapai tingkat ke-9 alam Linghai? Tinju matahari. Dengan satu pukulan, Liu Fuya mengayunkan telapak tangannya. Boom! Dalam sekejap, tinju Qinyang menyambut, energi besar menghantam tubuh Liu Fuya, membuat wajahnya langsung pucat. Darah mengalir dari telinga, hidung, mata, dan mulutnya saat ia jatuh ke tanah. Aura dalam tubuh Liu Fuya menjadi kacau, dan aura yang dilesakkan Qinyang menghancurkan fluktuasi auranya. Pada saat ini, Liu Fuya merasakan tubuhnya benar-benar runtuh. Darah mengalir dari telinga, hidung, mata, dan mulutnya, lalu dia jatuh ke tanah dengan keras. Satu pukulan, selesai. Pemandangan ini segera membuat semua orang benar-benar terdiam. Lari! Seseorang berteriak, dan segera kerumunan mulai berhamburan seperti ayam tanpa kepala. Berhenti! Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar. Qinyang menatap orang-orang di sekelilingnya dan memberikan perintah. Dalam sekejap, semua orang terdiam. Siapapun yang berani lari lagi, akan mati. Begitu kata-kata Qinyang jatuh, pria besar di sampingnya hanya menjentikan jarinya. Beberapa sosok yang berusaha melarikan diri terlempar ratusan meter ke udara sebelum jatuh dengan erangan kesakitan satu persatu. Pemandangan ini membuat semua orang yang hadir benar-benar tidak berani bergerak sedikit pun. Kamu, apa yang kamu inginkan? Pada saat ini, wajah Ziyu menjadi pucat pasi. Qinyang, dia sangat menakutkan. Pria besar yang lebih menakutkan dari Qinyang itu tak terhentikan. Aku tidak akan melakukan apapun, aku tidak menginginkan nyawa kalian, tetapi aku perlu meminjam sesuatu dari kalian. Qinyang berkata dengan santai, bibirnya melengkung membentuk senyum dingin. Pinjam apa? Saat ini, Tai Fei juga gemetar. Dengan satu pukulan, dia langsung membunuh Liu Fuya, seorang ahli tingkat 9 di alam lautan spiritual. Betapa mengerikannya kekuatan Qinyang. Aku akan menggunakan poin di segel spiritual kalian. Qinyang tersenyum dan berkata, aku sangat ingin masuk ke Akademi Teknik Spiritual dan Akademi Senjata Spiritual di Akademi Dewa, tetapi sayangnya, poinku masih di level 7. Aku rasa jumlah poin kalian yang ratusan ini sudah cukup. Kamu bermimpi. Ziyu berteriak histeris, aku susah payah mencapai level 6, berikan semuanya padamu, kamu. Boom. Sayangnya, sebelum Ziyu bisa menyelesaikan kata-katanya, pria besar itu langsung meninjunya. Terdengar suara retakan, tubuh Ziyu meledak sepenuhnya, dan tokenya langsung diraih oleh telapak tangan Qinyang dan muncul di tangannya. Setelah langsung menyerap token Ziyu, tingkat segel spiritual Qinyang akhirnya mencapai level 8. Kami bersedia memberikannya padamu. Chu Tong buru-buru berkata, kami bersedia, kami bersedia. Dibandingkan dengan hadiah ini, nyawa jelas lebih penting. Bagus kalau kalian ikhlas. Tapi, Dai Sheng tidak bisa menahan diri untuk berbicara, kamu sudah mencapai level 8, dan hanya satu langkah lagi untuk mencapai level 9. Tidak perlu mengambil semua segel ratusan dari kami. Oh. Qinyang melirik, dan Dai Sheng langsung merasa tubuhnya gemetar. Dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Aku bersedia memberikannya. Berapapun yang kamu mau. Bagus, itu yang kuinginkan. Qinyang berkata dengan tenang, semua orang, antre dan serahkan segel poin kalian satu persatu. Siapapun yang mencoba melarikan diri, tanyakan pada diri sendiri dulu, apakah kalian punya kekuatan untuk lari. Begitu kata-katanya jatuh, ratusan orang di tempat itu langsung terdiam. Mencuri ayam tapi kehilangan beras?
Kali ini, mereka benar-benar mengalami kerugian besar. Namun, mereka tidak pernah menyangka ada keberadaan yang begitu kuat tersembunyi di sisi Qinyang. Saat ini, ratusan orang mulai berbaris satu persatu. Qinyang berdiri di depan, menatap kerumunan, dan menyerap level mereka satu persatu dengan satu ayunan telapak tangan. Akhirnya, setelah mendekati puluhan orang, tingkat segel spiritual Qinyang akhirnya mencapai level 9. Sisanya menghela napas lega. Orang ini telah mencapai level 9, yang bisa dikatakan tidak tertandingi. Segel mereka akhirnya bisa diselamatkan. Kakak kedua, giliranmu. Saat ini, Qinyang melihat Qin Hai dan yang lainnya, lalu tersenyum. Masih ada ratusan orang lagi. Aku rasa segel mereka cukup untuk membuat kalian mencapai level 9. Begitu kata-kata ini keluar, wajah para murid yang tersisa berubah seburuk hati babi. Qinyang masih ingin menyerap level segel mereka? Ini lelucon kan? Namun, melihat pria besar itu berdiri dengan gagah, bagaimana mungkin mereka berani mengatakan apapun? Level segel spiritual itu penting, tapi nyawa lebih penting. Mereka tidak bisa lari, jadi sekarang, satu-satunya pilihan adalah patuh. Perlahan, ratusan orang menyerahkan level segel spiritual mereka satu persatu. Ye Ziqing, Qin Hai, dan 5 orang lainnya, pada saat ini, tingkat mereka bersinar satu persatu. Dengan bantuan ratusan ahli, mereka semua telah mencapai level 9. Hingga saat ini, Lu Xuan, Sun Yu, dan Sang Xiaoshuai masih merasa seperti sedang bermimpi. Hari itu, Qinyang memasuki area percobaan dan mengatakan bahwa semua orang bisa naik ke level 9. Saat itu, mereka hanya menganggapnya sebagai lelucon. Namun, siapa sangka, sekarang itu benar-benar terjadi. 6 orang semuanya level 9. Bulan ini benar-benar seperti mimpi. Pada saat ini, sebuah lonceng perlahan berdentang di seluruh pegunungan. Ujian telah berakhir. Qinyang melihat ke kejauhan dan berkata, ayo pergi, saatnya menerima hadiah. Baik. Namun saat ini, An Shishi hanya bisa tersenyum pahit saat melihat mereka pergi. Untung saja, berkat intuisinya, dia tidak membuang levelnya tadi. Kalau tidak, percobaan ini benar-benar sia-sia. Namun, dia semakin sadar bahwa geng Tianzi dan geng Liu Men tidak akan tinggal diam setelah dipermalukan seperti ini. Masalah ini sudah pasti tidak akan berakhir dengan baik. Ahli di tingkat alam spiritual yang ada di sisi Qinyang memang tidak ada yang berani menantangnya, tapi itu hanya di dalam area ujian. Jika sudah kembali ke Akademi Dewa, dengan pengaruh dan koneksi geng Tianzi serta geng Liu Men, Qinyang dalam bahaya. An Shishi juga merasa penasaran. Tidak mungkin Qinyang tidak menyadari ini, tetapi dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri untuk menghadapi semua konsekuensi ini? Namun, saat ini, wajah ratusan murid yang tersisa semuanya muram. Di saat yang sama, beberapa murid langsung melesat menuju pintu keluar area ujian. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada orang-orang di belakang mereka. Setelah Qinyang mempermalukan mereka seperti ini, bagaimana mungkin dia dibiarkan hidup? Saat ini, di seluruh area ujian, banyak murid berjalan menuju pintu keluar satu persatu. Sementara itu, di Akademi Dewa, di atas alun-alun dalam akademi. Saat ini, lebih dari selusin sosok berdiri diam. Mereka semua mengenakan jubah hitam, dan aura mereka yang samar-samar terpancar menunjukkan kekuatan luar biasa. Para tetua berjubah hitam ini adalah posisi tetua di Akademi Dewa, dengan kekuatan antara tingkat pertama hingga tingkat kelima alam jiwa. Di Akademi Dewa, selain beberapa tetua inti, para tetua yang menempati posisi ini sudah dianggap sebagai keberadaan paling atas. Saat ini, lebih dari selusin tetua itu menunggu dengan tenang. Di sekitar mereka, ada ratusan tetua dari pelataran dalam akademi yang juga menunggu. Para tetua berjubah hitam berbincang satu sama lain, dan suasana tampak cukup harmonis. Hehe, Patriark Liehuo, ini muridmu Qinshan bukan? Seorang tetua berambut dan berjanggut putih tersenyum dan berkata, dia memang berbeda. Aku mendengar bahwa lautan spiritualnya hancur dalam ujian sebelumnya, tapi sekarang sudah pulih sepenuhnya. Kamu memang sangat peduli pada muridmu, Patriark Liehuo. Hahaha. Patriark Liehuo sedang dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Geng Chandong, kamu bajingan tua, muridku adalah orang yang diberkahi keberuntungan dewa.
Dia tidak akan mati, hahaha. Aku rasa dia tidak akan mati. Tetapi, sangat sulit untuk memulihkan kembali basis kultivasinya saat ini. Sebuah suara dingin dan sinis terdengar. Ekspresi Patriark Liehuo tiba-tiba menjadi dingin. Jin Yilei, kalau kamu diam saja, tidak ada yang akan menganggapmu bisu. Patriark Liehuo tersenyum sinis dan berkata, sebagai seorang tetua yang menempati posisi terhormat, berkeliaran dengan murid-murid dan geng sepanjang hari, wajah Akademi Dewa benar-benar tercoreng karenamu. Jin Yilei adalah pria bertubuh tinggi dan kekar, dengan telinga lebar dan wajah persegi yang terlihat sangat berwibawa. Namun, Patriark Liehuo tahu bahwa Jin Yilei memiliki hubungan yang sangat dekat dengan geng Tianzi. Orang tua licik ini, luka muridku pasti ada hubungannya dengan geng Tianzi. Patriark Liehuo, apa yang kamu tahu? Jin Yilei tersenyum tipis dan berkata, Akademi Dewa selalu dipimpin oleh seseorang yang luar biasa. Putra surga saat ini adalah anak roh paling berbakat di seluruh akademi, dan kultivasi spiritualnya hampir setara dengan kita. Di masa depan, dia pasti akan menjadi dekan Akademi Dewa. Aku menjalin hubungan baik dengannya, ini semua demi perkembangan yang lebih baik bagi Akademi Dewa. Bukankah itu hanya alasan agar kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri di masa depan? Patriark Liehuo mencibir dan berkata, kamu berbicara dengan sangat bermartabat. Kedua tetua. Tetua geng Changdong segera berdiri dan berkata dengan senyum, para murid dari pelataran dalam akan segera kembali, jadi jangan bercanda di antara para murid generasi muda. Begitu kata-kata ini keluar, Jin Yilei dan Patriark Liehuo mendengus marah dan berbalik ke arah lain. Selusin tetua lainnya juga duduk diam sambil menyaksikan pertengkaran mereka. Tak lama kemudian, bel kembali berbunyi di lapangan bela diri akademi. Gerbang pelataran dalam terbuka, dan satu persatu sosok mulai kembali. Kali ini, ada lebih dari 10 murid pelataran dalam yang mengikuti ujian, dan jumlah murid yang kembali masih banyak. Namun, orang yang jeli bisa melihat bahwa setidaknya ada 30% yang tidak kembali. Akademi Dewa menganut prinsip pengajaran tangan besi dan berdarah. Jika seseorang bahkan tidak bisa bertahan dari ujian yang diatur oleh akademi, maka cepat atau lambat mereka akan menjadi mangsa bagi yang lain setelah meninggalkan akademi. Karena itu, para tetua sudah memperkirakan adanya korban jiwa. Selamat datang untuk semua yang kembali dengan selamat. Geng Changdong berdiri dan tersenyum. Setelah 1 bulan pelatihan, saya yakin kalian semua telah mengalami kemajuan besar. Sekarang, mulailah mencatat tingkat tanda token. Sebentar lagi, kita akan melihat siapa 10 murid terbaik kali ini. Setelah kata-kata geng Changdong jatuh, banyak murid mulai berdiskusi. Hehe, Tetua Song, menurutmu siapa yang akan menjadi nomor 1 kali ini? Di antara para tetua, seorang lelaki tua kurus tersenyum dan menoleh ke rekan di sebelahnya. Menurutku, Ziwei punya peluang besar, jawab Tetua Song dengan tersenyum. Oh ya? Aku justru berpikir Liu Qingcheng lebih berpotensi. Tetua kurus itu berkata ringan, Liu Qingcheng memiliki kekuatan yang tidak rendah. Aku yakin dia bisa selangkah lebih maju dalam pelatihan ini, bahkan mungkin mencapai alam lingtai. Tetua Chang Liang, menurutku pendapatmu keliru. Jin Yilei tiba-tiba berbicara dengan nada meremehkan, selama ini, murid terkuat di pelataran dalam adalah Su Ze. Kali ini, peringkat 1 pasti miliknya. Para tetua lainnya mulai berdiskusi lagi. Begitu kata-kata itu keluar, beberapa wajah tampak kurang senang. Sebagai tetua di akademi, mereka semua tahu bahwa Jin Yilei memiliki hubungan yang sangat erat dengan penguasa dari geng Tianzi. Putra Surga, adalah murid spiritual yang cukup legendaris di Akademi Dewa. Di antara banyak murid spiritual, hanya sedikit yang bisa dibandingkan dengannya. Saat ini, Patriark Liehuo mendengus tetapi tidak berbicara. Sebagai tetua di akademi, dia tahu bahwa rekan-rekannya bukanlah orang baik. Para tetua ini memiliki hubungan dekat dengan para murid spiritual, sehingga mereka tentu saja mendukung murid yang mereka favoritkan. Patriark Liehuo menoleh ke Qinshan di sebelahnya dan tersenyum samar. Adik ketigamu, apakah kira-kira tanda tokennya bisa mencapai level 5 kali ini? Bagaimanapun, jika mencapai tanda level 5, dia bisa mendapatkan eliksir yang diberikan akademi. Meskipun tidak bisa memilih secara bebas, tetapi eliksir yang ada di akademi sangatlah berharga. Adik ketigaku. Sekarang, aku juga tidak bisa melihat dengan jelas levelnya.
Qin Shan tersenyum pahit, aku bahkan tidak tahu dari mana dia belajar alkimia. Begitu ya? Patriark Liehua mengangguk dan berkata, tapi kali ini, standar penilaian yang ditetapkan akademi telah didiskusikan secara internal. Untuk mencapai level 5, setidaknya harus berada di level 5 alam lautan roh. Begitu kata-kata ini keluar, Qin Shan tercengang. Dia tidak tahu apakah Qin Yang telah mencapai level 5 alam lautan roh kali ini. Terakhir kali dia melihat Qin Yang, tampaknya bocah itu baru di level 3 atau 4 alam lautan roh. Dalam sebulan, seharusnya dia bisa naik satu level dengan stabil bukan? Lihat, hasilnya sudah mulai keluar. Saat itu, semua orang langsung menjadi bersemangat. Nomor 10, Kyuhi. Di tepi lapangan bela diri halaman dalam, sebuah nama tiba-tiba muncul di batu besar. Kyuhi ternyata peringkat ke-10. Bukankah dia lebih lemah dibandingkan Zhu Xiong? Ya, ini sungguh keberuntungan. Nomor 9, Luran. Melihat peringkat ke-9, semua orang kembali terkejut. Luran memang lebih kuat dari Kyuhi, tapi kali ini dia hanya peringkat ke-9. Aneh. Zhu Xiong dan Liu Ken sebelumnya berada di peringkat 9 dan 10. Secara logis, mereka seharusnya lebih tinggi karena lebih banyak berburu binatang roh. Kenapa mereka turun? Tidak mungkin, mereka pasti masih ada di depan. Kali ini, semua orang benar-benar bingung. Bagaimanapun, peringkat ini menunjukkan bahwa daftar 10 murid teratas di pelataran dalam telah berubah. Nomor 8, He Chengfeng. Saat nomor 8 muncul, semua orang benar-benar terdiam. Dulu, 10 besar murid pelataran dalam terdiri dari Su He, Liu Qingcheng, Ziyu, Tai Fei, An Shishi, Gu Xie, Chu Tong, Dai Sheng, Liu Ken, dan Zhu Xiong. Tapi sekarang, dari posisi 8 hingga 10, tidak ada satupun dari mereka yang muncul. Ini adalah berita besar bagi pelataran dalam Akademi Dewa. Nomor 7, An Shishi. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.